Jadi ini cerita yang kelima, Dhamma Dina Theri, yang terbaik dalam hal membabarkan Dhamma. Jadi Dhamma Dina ini ya seperti ceritanya juga di awal, dia bertemu dengan Buddha Padumutara dan menyampaikan tekadnya untuk menjadi seorang bikuni yang ahli di dalam membabarkan Dhamma. Singkat cerita, pada zaman Buddha Gotama, Dhammadina ini istri seorang yang kaya, pedagang kaya bernama Wisaka di Rajagaha. Pada saat itu Sang Buddha muncul dan suaminya Wisaka ini sering pergi mendengarkan khotbah Sang Buddha. Dan akhirnya suaminya mencapai Sotapanna. Pergi lagi mencapai Sakadagami. Pergi lagi dengar khotbah, dan akhirnya mencapai Anagami. Nah, ketika suaminya pulang ke rumah, istrinya melihat dari atas, biasanya suaminya itu kalau pulang itu mencari istrinya, memanggil istrinya. Tapi aneh, pada saat istrinya datang menyambut, biasanya ya kayak di film-film lah. Jadi kalau suami datang, istrinya, apa kabar suamiku, bagaimana? Nah, dipeluk lah bagaimana. Nah, tapi saat pulang, suaminya itu seperti nggak ada orang. Jadi datang sudah, sliwer, istrinya nggak disapa, langsung masuk kamar. Bingung istrinya, kenapa nih suami saya ya? Biasanya disambut, dia nggak mau. Ah, mungkin dia ada sesuatu, mungkin lagi yang dipikirkan. Ya sudah, biar aja. Pada saat makan malam, biasanya makan bersama, satu meja. Saat itu, Wisaka tidak mau makan bersama. Dia makan sendiri di meja yang lain. Wah, bingung lagi istrinya. Kenapa? Karena seorang anagami itu sudah tidak ada lagi keinginan atau nafsu tanha. Ya, nafsu indrawi ini sudah nggak ada. Nafsu birahi sudah tidak ada. Jadi tidak ada keinginan lagi. Nah, jadi kalau ketemu istrinya dianggap hal yang biasa. Dianggap bukan istrinya lagi sudah. Nah, jadi istrinya nih malam itu stres. Malam mau tidur, suaminya tidak tidur sekamar dengan dia. Suaminya di kamar yang lain. Waduh, istrinya ini kepikiran. Ah, mungkin besok pagi dia berubah. Besok pagi begitu lagi. Jadi selama 3 hari, dia dicuekin oleh suaminya. Jadi ya Anda bayangkan kalau Anda dicuekin selama 3 hari, apa yang Anda pikirkan? Pasti pikirannya itu, aduh suami saya ini selingkuh kah ini? Jangan-jangan dia selingkuh. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini. Wah, banyak pikirannya. Nah, akhirnya dia nggak tahan. Pada saat hari ketiga, dia bertanya kepada suaminya. Suamiku, kenapa kamu 3 hari ini kelihatannya aneh sekali? Ya, kamu nggak pernah tidur satu kamar sama saya, makan juga nggak sama-sama, terus biasanya menyambut dan berbicara dengan saya, tapi kamu sekarang kok diam? Apakah kamu punya selingkuhan? Oh tidak. Kalau gitu apakah saya ada buat salah apa nih? Oh enggak. Atau kamu sudah bosan sama saya? Oh enggak. Nah terus kenapa kamu kok aneh begini? Bahkan kamu sekarang tidak memanggil saya sebagai, ya kalau dulu mungkin panggilnya Yang gitu kan, atau panggilnya Sai, atau panggilnya Hani. Sekarang kamu panggil saya saudari. Kan saya bukan saudara kamu. Kok dipanggil saudari? Nah, jadi ceritanya
Damadina ini stres dia. 3 hari dicuekin, nggak tahan juga. Akhirnya dia bicara sama suaminya. Suaminya, kalau nggak dikasih tahu, nanti istri saya ini bisa stres dia, kasihan juga. Ya udahlah, saya kasih tahu. Istriku, kalau kamu kan punya harta dan harta saya, itu saya berikan semua kepada kamu. Saya sudah tidak mau lagi harta itu kamu. Saya berikan semua kepada kamu. Kalau kamu mau cari suami yang lain, silahkan. Wah, tambah stres lagi istrinya. Karena sekarang ini saya sudah masuk sebagai pemenang arus. Ya, yang tidak kembali lagi. Yang tidak kembali itu artinya sudah mencapai anagami. Kan anagami sudah lahir di alam sudawasa. Jadi tidak kembali lagi sebagai lahir di alam manusia atau alam dewa. Nah, maksudnya apa yang tidak kembali lagi? Karena Damadina ini masih tidak mengerti. Ya. Oh, saya sudah mengikuti jalannya Sang Buddha karena saya mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha, akhirnya saya bisa mencapai anagami. Nah, akhirnya Damadina ini bukannya dia kesempatan, wah ini kesempatan nih, suami saya sudah tidak mau, saya cari lagi yang lain deh. Tidak. Damadina ini bertanya lagi kepada suaminya, suamiku, apakah saya juga bisa seperti kamu? Oh ya, kesucian itu milik siapa saja yang mau belajar. Kamu juga bisa. Oh, kalau gitu izinkan saya mau jadi bikuni saja. Wah, dengan senang hati saya memberikan izin. Jadi suaminya juga dengan senang hati memberikan izin kepada istrinya untuk menjadi bikuni. Karena Damadina berpikir seperti ini. Suamiku ini mencapai pemenang arus. Aku harus lebih tinggi daripada dia. Aku harus mencapai arahat. Nah, ini motivasinya luar biasa nih seorang Damadina. Jadi tidak down, malah dia menjadi semangat untuk berjuang mencapai yang lebih tinggi daripada suaminya. Nah, akhirnya Damadina ditabis menjadi bikuni. Ketika dia menjadi bikuni, dia tinggal di Rajagaha, dia merasa tidak nyaman karena tempatnya terlalu ramai. Akhirnya dia mencari tempat, pindah ke tempat yang lebih sepi, dan di sana dia berlatih, akhirnya dalam waktu singkat dia mencapai arahat. Setelah dia mencapai arahat, dia ingat, wah saya juga harus pulang, karena masih banyak saudari-saudari saya yang mau mendengarkan Dhamma. Jadi saya punya tugas untuk menyadarkan saudara-saudara saya. Akhirnya dia pulang ke Rajagaha. Nah, pada saat itu suaminya, mantan suaminya Wisaka ini mendengar bahwa Damadina sudah pulang. Wah, suaminya ini masih belum tahu mantan istri saya ini apakah sudah mencapai kesucian ya? Nah, saya mau datang kepada dia untuk bertanya. Nah, jadi suaminya ini, Wisaka ini mengunjungi Bikuni Damadina untuk bertanya, ya bertanya jawab. Tanya jawab kedua ini, ya mantan suami istri ini, ada di dalam Majjhima Nikaya nomor 44. Ya, kalau Anda mau baca, bacalah di sana. Jadi Anda bisa tahu Damadina itu seperti apa hebatnya dalam membabarkan Dhamma. Nah, jadi Wisaka ini seorang anagami bertanya kepada seorang arahat, ya. Jadi istrinya orang arahat, jadi istrinya lebih tinggi daripada suaminya. Bertanya tentang pancakanda, ya, tentang pancakanda. Jadi pertanyaannya sangat dalam. Anda bisa baca di sana. Nah, pada saat pertanyaan terakhir itu Wisaka ini bertanya tentang nibbana. Kemudian dijawab oleh Damadina bahwa
apa yang kamu tanyakan itu sudah nggak level sama kamu. Karena itu levelnya seorang arahat. Kamu kan belum levelnya arahat, kamu masih anagami. Jadi tidak bisa saya jawab. Nah, itu ada di Sutta. Nanti kalau dibaca ya, Sutta Cula Wedala Sutta Majjhima Nikaya 44. Jadi cari bukunya. Ya, bisa dibaca. Nah, jadi Dhammadina ini di dalam pembabaran itu membuat Wisaka mengakui, wah ini mantan istri saya ini luar biasa hebat nih. Akhirnya Wisaka juga bertanya kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengakui, oh Wisaka, kalau kamu bertanya seperti itu kepada saya akan menjawab sama dengan apa yang dijawab oleh Dhammadina. Ya, jadi seperti gambar ini. Ini gambar ini Dhammadina sedang menjelaskan sesuatu kepada mantan suaminya Wisaka. Nah, yang di belakang tuh nggak tahu itu bikuni siapa, nonton dulu lihat. Ya. Nah, jadi inilah cerita Dhammadina singkat saja. Jadi Sang Buddha menegaskan, memberikan gelar Etadaga kepada Dhammadina sebagai yang terbaik dalam membabarkan Dhamma. Karena jarang-jarang di dalam sutta itu ada seorang bikuni yang dimasukkan di dalam sutta dalam membabarkan Dhamma. Namun sutta di Majjhima Nikaya ini adalah sutta tentang pertanyaan Wisaka kepada Dhammadina. Jadi bisa dicek ya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan menjadi motivasi Anda untuk belajar Dhamma lebih dalam karena kita bisa mendengar cerita-cerita dari para Tera dan Teri. Terima kasih.